Guys, kembali lagi di Celengan Drama. Kali ini kita akan melanjutkan serial drama Korea yang berjudul How to Buy a Friend. Dan sekarang kita telah masuk di episode terakhir. Wah, cepet banget ya. Ya iyalah, orang cuma 4 episode. Ya udah deh, biar kalian gak penasaran sama endingnya, langsung aja kita melebur ke alurnya. Melanjutkan episode kemarin, saat itu mereka mulai melihat beberapa papan nama di sekitar tempat itu. Dan ternyata papan nama yang mereka lihat mempunyai sebuah kata yang berhubungan dengan kalimat yang dituliskan Sojong sebelum meninggal. Menyadari hal tersebut, mereka pun langsung menjadi tahu jika kalimat itu adalah sebuah kode yang menunjukkan sebuah lokasi yang dulu pernah dijadikan tempat untuk melecehkan Sojong. Seketika mereka pun langsung bergegas untuk menyusuri tempat itu. Dan ternyata tempat itu adalah markas besar milik Nyonya Cho dan para anggota gengnya. Mereka berdua pun langsung dihajar habis-habisan. Dan pada saat itu mereka juga langsung dibawa untuk bertemu dengan Nyonya Cho. Dengan penuh rasa senang, Nyonya Cho langsung berterima kasih kepada mereka karena mereka mau datang ke tempat tersebut dengan sendirinya. Kemudian Nyonya Cho pun langsung menanyakan tentang keberadaan ponsel tersebut kepada mereka. Saat itu Park Chan berniat akan memberitahunya. Namun Don Hyuk langsung menyuruh Park Chan untuk tidak mengatakannya. Nyonya Cho pun menjadi kesal dan dia juga langsung berniat akan menghabisi Don Hyuk. Namun tiba-tiba Nyonya Cho mulai teringat dengan Seyun, yang ternyata Seyun juga telah disekap oleh anggota gengnya. Ia pun kembali mengancam mereka. Jika mereka tidak mau memberikan ponsel itu, maka ia akan membunuh mereka berdua dan menjual Seyun ke berbagai pulau. Namun, jika mereka mau memberikan ponsel itu, maka Nyonya Cho akan langsung membebaskan mereka. Di saat itulah, tiba-tiba saja Don Hyuk mulai melihat sosok Sojong yang sedang meminta tolong kepadanya. Dan karena tidak ada pilihan lagi, ia pun langsung memberitahu keberadaan ponsel tersebut kepada Nyonya Cho. Atas perintah dari Nyonya Cho, Kwak Sang-pi langsung pergi ke rumah Don Hyuk untuk mengambil ponsel itu. Dan sesampainya di sana, ia pun juga langsung membuka berangkas milik Don Hyuk untuk mengambil ponselnya. Ternyata tak hanya itu. Di sana Kwak Sang-pil juga menemukan sebuah foto dirinya dengan Don Hyuk. Melihat foto itu, Kwak Sang-pil menjadi merasa bersalah karena dia telah mengkhianati sahabatnya sendiri. Padahal tanpa Kwak Sang-pil sadari, selama ini Don Hyuk masih menganggapnya sebagai sahabat. Di sisi lain, terlihat Kyung Pyo yang sedang mencoba untuk menghibur Mira. Namun Mira masih terlihat begitu depresi dan dia juga sangat merasa bersalah dengan semua perbuatannya. Saat itu Kyung Pyo terus memberikannya semangat agar Mira bisa kembali normal seperti dulu lagi. Di sini Kyung Pyo juga mengungkapkan isi hatinya kepada Mira. Mendengar ungkapan isi hati dari Kyung Pyo, akhirnya Mira pun mulai mau berbicara. Lalu tiba-tiba saja Kyung Pyo mendapat kabar dari ibu Park Chan jika Park Chan menghilang dan tidak bisa dihubungi. Seketika itu Kyung Pyo pun langsung berusaha untuk mencari keberadaannya. Oke, kita kembali ke Park Chan. Saat itu Nyonya Cho telah berhasil mendapatkan ponsel yang selama ini dia cari-cari. Seketika dia langsung menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan ponsel itu. Nyonya Cho pun menjadi sangat lega karena barang bukti kejahatannya telah hilang. Setelah itu Nyonya Cho juga langsung menepati janjinya untuk membebaskan mereka. Namun saat akan keluar dari tempat itu, tiba-tiba saja Don Hyuk langsung menanyakan tentang kematian Sojong kepada Nyonya Cho. Mendengar hal itu, Nyonya Cho pun menjadi sangat kesal karena sebenarnya dia juga tidak tahu siapa orang yang telah membuat Sojong nekat bunuh diri. Kemudian setelah itu, mereka pun langsung diusir secara paksa agar keluar dari tempat itu. Dan setelah mereka mulai berjalan keluar, mereka juga berpapasan dengan para anggota geng Nyonya Cho. Tanpa sengaja, saat itu Don Hyuk melihat salah satu anggota geng tersebut mempunyai sebuah tato di kakinya. Seketika, Don Hyuk pun langsung berlari menghajar pria itu habis-habisan. Ia melakukan itu karena teringat dengan ciri-ciri orang yang terakhir kali bertemu dengan Sojong. Namun saat Don Hyuk menghajar pria itu, tiba-tiba saja dari arah belakang, para anggota geng yang lainnya juga langsung datang
dan menghajar Don Hyuk. Park Chan yang melihat hal itu pun tidak tinggal diam. Dia juga langsung berusaha untuk membantunya. Kyung Pyo juga datang dan berusaha untuk membantu mereka. Namun dia juga malah ikutan menjadi bulan-bulanan para anggota geng itu. Seon yang melihat mereka semua dihajar juga berusaha untuk membantu. Tapi semua usaha yang mereka lakukan itu tetap sia-sia karena mereka semua kalah jumlah dan juga kondisi mereka yang sudah lemas. Untungnya saat itu Kwak Sang-pil datang dan langsung menghajar semua para anggota geng itu. Kwak Sang-pil juga meminta kepada Don Hyuk dan teman-temannya untuk segera pergi dari tempat itu. Namun Don Hyuk malah menjadi kesal dengan perbuatan Kwak Sang-pil yang seolah-olah dia adalah sahabatnya. Kwak Sang-pil tidak mempedulikannya dan dia tetap menyuruh Don Hyuk untuk segera keluar dari tempat tersebut. Kemudian mereka semua mulai berlari keluar dan Kwak Sang-pil pun juga langsung kembali dihajar oleh para anggota geng itu karena telah berkhianat kepada gengnya. Pada akhirnya mereka berempat berhasil keluar dari tempat tersebut dan mereka juga langsung berpamitan untuk kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Namun sebelum mereka pergi, Don Hyuk meminta kepada Park Chan untuk mengantar Seon pulang ke rumahnya. Park Chan pun langsung mengantarnya. Tetapi di tengah-tengah perjalanan menuju ke rumah, Seon malah meminta untuk pulang sendiri karena orang tuanya pasti sudah menunggunya di luar dan dia tidak ingin jika orang tuanya mengetahui permasalahan yang dia alami hari ini. Mendengar hal itu, Park Chan pun memahaminya. Kemudian ia langsung meminta maaf kepada Seon karena dia terlambat untuk menyelamatkannya. Mulai dari sinilah Seon menjadi mengerti jika Park Chan benar-benar menyukainya. Seon tidak mempermasalahkannya dan dia juga meminta kepada Park Chan untuk tidak perlu merasa bersalah karena Seon tahu jika semua itu bukanlah salah Park Chan. Lalu ia pun mulai pergi meninggalkannya. Sesampainya Park Chan di rumah, kedua orang tuanya yang sangat khawatir itu pun langsung menjadi terkejut karena melihat keadaan Park Chan yang babak belur. Seketika kedua orang tuanya itu juga langsung menanyakan seseorang yang telah menghajarnya. Saat itu sang ibu malah langsung menyalahkan Don Hyuk. Sang ayah pun juga mulai merasa tidak terima dan dia juga berniat akan pergi untuk menghajar Don Hyuk. Mendengar hal itu, Park Chan pun berusaha untuk menjelaskannya jika semua ini bukanlah salah dari Don Hyuk. Namun, sang ayah tetap bersikeras untuk pergi menghampiri Don Hyuk. Dengan sangat berani, Park Chan pun langsung mengatakan kepada sang ayah untuk tidak ikut campur dalam masalahnya. Mendengar perkataan Park Chan, kedua orang tuanya pun hanya bisa terdiam. Keesokannya, kini mereka semua pun kembali bersekolah seperti biasa. Kemudian setelah pulang sekolah, Park Chan dan Kyung Pyo juga berniat akan pergi bersama untuk bermain game di warnet. Namun saat mereka akan keluar dari sekolah itu, tiba-tiba saja petugas dari kepolisian malah menangkap Kyung Pyo. Kyung Pyo pun menjadi kebingungan karena dia tidak merasa melakukan kesalahan. Seketika Park Chan pun langsung berusaha untuk menahannya, tetapi petugas tetap membawa Kyung Pyo pergi. Sesampainya di kantor polisi, ternyata Kyung Pyo mendapat tuduhan atas akun palsu yang dia buat di sosial media. Seketika, Kyung Pyo pun langsung menjelaskan jika semua itu hanyalah kesalahpahaman saja. Namun, walaupun Kyung Pyo mencoba menjelaskannya, petugas polisi tersebut tetap tidak mau tahu dan menganggap jika Kyung Pyo telah melanggar hukum. Bahkan, petugas polisi itu juga malah menuduh Kyung Pyo adalah seorang yang membuat Sujung meninggal dan juga menuduh Kyung Pyo adalah pemilik akun bernama Mitra. Kyung Pyo pun hanya bisa terdiam tanpa kata. Kemudian, ia pun langsung dibawa masuk ke dalam sel tahanan. Saat itu semua teman-temannya juga mulai terlihat menjenguknya. Namun, Kyung Pyo tetap merasa tenang karena ia juga tidak merasa bersalah. Di saat yang sama, Kyung Pyo pun menjelaskan kepada teman-temannya jika dirinya itu sedang dituduh sebagai pemilik akun bernama Mitra. Selanjutnya, terlihat Don Hyuk dan Park Chan mulai berbicara empat mata. Di sini mereka mulai membahas tentang keganjilan yang mereka rasakan terhadap kasus penangkapan Kyung Pyo. Karena saat itu ia ditangkap tanpa adanya surat perintah. Dan hal tersebut juga bisa dipastikan jika pihak kepolisian telah yakin bahwa pelakunya sebenarnya adalah Kyung Pyo. Mendengar hal itu, Park Chan pun langsung membantahnya karena dia sangat tahu jika Kyung Pyo tidak bersalah. Kemudian Don Hyuk pun langsung berinisiatif untuk mencari pelaku yang sebenarnya. Dan ternyata Nyonya Cho lah yang berada di balik kasus penangkapan Kyung Pyo tersebut. Saat itu Nyonya Cho meminta agar Kyung Pyo segera dipindahkan ke kantor polisi pusat. Tujuannya melakukan hal itu karena sebenarnya dia takut jika Don Hyuk dan teman-temannya berhasil mengungkapkan kebenarannya. Ia juga tidak ingin jika masalah tersebut menjadi tambah panjang dan nantinya malah menjadi bumerang baginya.
Karena tertangkapnya Kyung Pyo, kini semua teman-teman sekolahnya pun mulai membicarakannya. Park Chan juga mulai mendengarnya. Namun tiba-tiba saja Park Chan malah melihat sosok Sujung di hadapannya. Dia pun mulai menjadi mengerti tentang perasaan yang dulu pernah dialami Sujung. Saat dia mulai dibicarakan banyak orang, seketika Park Chan pun langsung membentak semua teman-teman sekolahnya karena mereka semua tidak mengetahui hal yang sebenarnya, tetapi mereka malah bergosip dan membicarakannya. Kemudian setelah itu terlihat Mira dan Seyun mulai menemui Park Chan dan Don Hyuk di sebuah ruangan. Di sini Mira mulai menjelaskan jika dulu dirinya pernah melakukan sebuah obrolan di forum online bersama dengan akun yang bernama Mitra. Seketika Don Hyuk pun menjadi terkejut. Lalu Mira pun kembali menjelaskan jika akun yang bernama Mitra telah mengetahui profilnya. Padahal sebelumnya Mitra tidak pernah memberitahukannya. Mendengar penjelasan tersebut, Don Hyuk dan Park Chan mulai beranggapan jika pemilik akun Mitra itu pasti salah satu teman yang berada di kelasnya. Lalu malam harinya, Park Chan pun mulai menganalisis untuk mencari tahu pemilik akun Mitra yang sebenarnya. Keesokan paginya, sebelum berangkat ke sekolah, terlihat Sujun yang menyempatkan diri untuk berziarah ke makam Sujung. Saat Seyun berada di sana, dia merasa jika ada seseorang yang mengikutinya. Karena rasa penasaran, Seyun pun langsung berbalik mengikuti seseorang tersebut secara diam-diam dari belakang. Namun Seyun malah ketahuan dan seorang pria itu juga langsung mengancam Seyun. Ternyata pria itu adalah An Sung Do, teman sekolah mereka sendiri. Saat itu An Sung Do mulai mengaku jika dirinya adalah pemilik akun bernama Mitra, dan dia juga mengaku jika dirinya lah yang telah membalas Sujung kepada Nyonya Cho. Seyun pun menjadi terkejut dan seolah tidak percaya jika ia tega melakukan hal tersebut kepada temannya. Namun saat itu Ang Sundo kembali mengancamnya agar Seyun tidak mengikutinya lagi. Kemudian dia pun langsung pergi meninggalkannya. Seketika Seyun pun menjadi menangis. Lalu dia juga segera menghubungi Park Chan untuk memberitahu pelaku yang sebenarnya. Dan ternyata tujuan Ang Sundo berada di tempat itu adalah untuk melakukan pertemuan dengan anggota geng dari Nyonya Cho, yang dimana anggota geng tersebut meminta semua informasi data dari siswi-siswi yang pernah Nyonya Cho perdagangkan. Saat itu, Seyun juga masih terlihat berada di sana, dan karena dirinya masih sangat penasaran dengan yang dilakukan oleh Ang Sung Do, dia pun tetap berusaha untuk masuk ke dalam tempat itu. Namun saat Seyun mulai memasuki tempat itu, tiba-tiba saja Park Chan dan Don Hyuk datang. Lalu mereka pun mulai menyusuri tempat tersebut untuk mencari keberadaan Ang Sung Do. Dan ternyata mereka menemukan Ang Sung Do dalam keadaan tergantung di atas. Seketika Park Chan dan Don Hyuk pun langsung bergegas untuk menolongnya. Namun nampaknya ia malah merasa kesal kepada mereka karena sebenarnya Ang Sung Do memang berniat untuk bunuh diri. Mendengar perkataan itu, Don Hyuk pun langsung mencoba untuk menyadarkannya. Don Hyuk juga tidak ingin membiarkan Ang Sung Do mati begitu saja karena Don Hyuk masih ingin mencari tahu tentang Ang Sung Do yang tega melakukan hal tersebut kepada Sujung. Sayangnya Ang Sung Do tetap bersikeras untuk bunuh diri, dan di saat itulah dia mulai menceritakan semua masalahnya. Jika ternyata selama ini Ang Sung Do hanya merasa iri dengan semua teman-teman sekolahnya yang memiliki sahabat dekat, sedangkan dirinya tidak pernah memiliki sahabat dekat. Ditambah lagi ia juga kerap menjadi bahan bulian oleh Kim Dae-yong, dan semua teman-teman sekolahnya sama sekali tidak ada yang mau menolongnya. Karena hal itulah Ang Sung Do menjadi merasa sangat sakit hati, sehingga dia tega merusak hubungan semua teman-teman sekolahnya. Seketika Park Chan pun langsung mencoba untuk menasihatinya dan meminta kepada Ang Sung Do agar dia mau mencoba untuk bergaul dengan teman-teman yang lain. Park Chan juga mulai menyadarkannya karena Ang Sung Do telah membuat Sujung menjadi nekat bunuh diri, padahal Sujung tidak bersalah sama sekali. Mendengar hal itu, Ang Sung Do malah menjadi semakin merasa bersalah dan dia pun tetap bersikeras untuk bunuh diri. Tiba-tiba saja Don Hyuk langsung datang berlari untuk menghentikannya. Hingga pada akhirnya mereka semua pun berhasil membuat Ang Sung Do tersadar dan menyesali semua perbuatan yang telah dia lakukan. Setelah semua kejadian itu, Park Chan pun mulai kembali ke kehidupan normalnya bersama dengan kedua orang tuanya yang sangat menyayanginya. Di saat yang sama, ternyata juga tersiar sebuah kabar berita tentang penangkapan Nyonya Cho, yang dimana semua kasus perdagangan wanita yang dia lakukan ternyata telah terbongkar.
Singkat cerita, kini Don Hyuk juga berniat untuk pulang ke rumah orang tuanya. Saat itu, Park Chan juga terlihat mulai membantu Don Hyuk untuk mengemasi semua barang-barangnya yang ada di kontrakannya. Sebelum mereka berpisah, tak lupa Park Chan juga meminta kepada Don Hyuk untuk memeluknya. Saat itu, ia mengatakan kepada Don Hyuk agar dirinya mau memaafkan semua kesalahan Sujung dan membiarkan Sujung pergi dengan tenang. Akhirnya, kini mereka semua pun mulai pergi bersama untuk bersenang-senang setelah semua permasalahan yang sudah mereka alami. Dan mereka semua juga mulai akrab satu dengan yang lainnya. Ditambah lagi, kini hubungan percintaan di antara Park Chan dan Sehun juga semakin erat. Di akhir cerita, kita diperlihatkan dengan Don Hyuk yang sedang menjenguk Kwang Sang-pil di penjara. Ternyata saat itu mereka telah kembali menjadi sahabat seperti sedia kala. Dan berakhirlah drama Korea kali ini. Terima kasih buat kalian semua yang masih tetap setia menemani Mimin. Dan buat yang baru gabung, Mimin ucapin selamat datang ya di channel ini. Ya, sudah saatnya nih kita berpisah. Sampai bertemu di video berikutnya ya. Gamsahamnida.